Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya hingga sampai saat ini kita masih dapat bersama-sama bersilaturahmi, menghadiri majelis ini tentunya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan melazimkan salawat dan mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam mengamalkan agama ini, insya Allah atas izin Allah kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita awali majelis ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan materi kita Bunda, yakni surah At-Tin ya, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. Surah At-Tin ayat ke 7 dan 8 ya. Ayat ke-7 dan 8. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ayat ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kita terjemahkan dulu dari sisi bahasa. Fama, maka apakah? Yukadzibuka, yang mendustakanmu. Ba'du, setelah itu, biddin, hari pembalasan. Kalau kita terjemahkan dari sisi bahasa Bunda, maka apakah yang mendustakanmu sesudah itu hari pembalasan? Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Maksudnya adalah apa yang menyebabkanmu. Di sini kalau terjadi khilafiyah, ada yang menafsirkan ka-nya itu dirujukkan kepada Nabi Muhammad. Ada pula yang mengatakan ka di sini ditujukan kepada kaum Quraisy, khususnya kafir Quraisy Makkah. Kalau ditujukan kepada orang-orang musyrikin Makkah, maka terjemahnya begini. Maka apakah yang menyebabkanmu mendustakan hari pembalasan? Kamu di situ ditujukan kepada orang-orang musyrikin Makkah, seakan-akan begini. Maka apakah yang menyebabkanmu, wahai orang-orang kafir Quraisy Makkah, mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Jika ditujukan kepada Nabi Muhammad, maka apakah yang menyebabkanmu mendustakan, gimana? Maka apakah yang menyebabkan mereka mendustakanmu, wahai Muhammad? Mereka ditujukan kepada orang kafir Quraisy. Maka apakah yang menyebabkan mereka mendustakanmu, wahai Muhammad? Kemudian setelah itu biddin, hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Apa maksudnya? Maksudnya begini Bunda. Umum sudah kita ketahui bahwasanya ketika di Makkah konsentrasi dakwah Nabi itu adalah mendakwahkan tauhid. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir. Maka kalau kita melihat karakteristik surah-surah Makkiyah itu Bunda, lebih banyak bercerita tentang hari akhir. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam konsentrasi beliau, dakwah beliau itu untuk memberikan peringatan kepada orang-orang musyrikin Mekah tentang bahwa adanya kehidupan setelah kematian, bahwasanya kematian itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Nah,
Mereka tetap mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi. Lantas Allah bertanya di sini bukan untuk menunggu jawaban dari mereka. Apa yang menyebabkan kalian mendustakan hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Maksudnya apa? Setelah dari sekian banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat, dari sekian banyak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan peringatan. Kan fokus dakwah Nabi selama di Mekah itu bercerita tentang hari akhir, namun mereka tetap mendustakan ya Bunda. Kalau ditujukan kepada kita, seakan-akan seperti ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan tubuh kepadamu yang sempurna sebagai bekal untuk ketaatan? Bukankah Allah telah menganugerahkan akal dan hati? Bukankah Allah telah memberikan pedoman hidup, tuntunan Al-Quran dan Sunnah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang beriman dan beramal soleh itu akan masuk surga? Bukankah Allah sudah menjelaskan bahwasanya orang yang durhaka itu tempat kembalinya adalah neraka jahanam? Bukankah kamu sadar bahwa ada saatnya kamu akan mati? Bukankah kamu sadar bahwasanya kehidupan ini bukanlah akhir dari segalanya? Nah, sekarang apa yang menyebabkan engkau masih lalai dalam ketaatan? Seakan-akan seperti itu. Kalau ditujukan kepada kita Bunda, kaum muslimin dan muslimat. Kalau ditujukan kepada orang musyrikin maka bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan berbagai keterangan bahwasanya bukti adanya kehidupan setelah kematian? Lantas, kenapa sampai saat ini kalian masih mendustakan itu? Kalau ditujukan kepada kita, maka bukankah kalian yakin dengan adanya hari kiamat? Maka kita jawab apa Bunda? Sepakat kita semua menjawab tanpa memikir panjang, yakin. Bukankah kita percaya bahwasanya orang yang beriman dan beramal soleh itu akan dimasukkan ke dalam surga? Jawabnya sepakat kita bahwasanya yakin. Bukankah orang-orang yang durhaka itu akan dipalingkan atau tempat kembali mereka adalah neraka jahanam? Kita yakin? Yakin. Tapi kenapa sampai saat ini kalian masih lalai dalam ketaatan? Itu udah. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Jadi jangan ditujukan kepada orang musyrikin Makkah, tujukan kepada kita masing-masing secara personal Bunda. Apa ya yang membuat sampai saat ini saya belum maksimal di dalam beribadah? Padahal saya yakin bahwasanya hidup saya tak lama lagi. Saya yakin bahwasanya nanti ada kehidupan yang abadi. Saya yakin adanya surga dan neraka. Saya yakin setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan keburukan. Lantas apa yang menjadi sebab saya sampai saat ini belum maksimal di dalam beribadah? Apa yang menjadi sebab saya sampai saat ini belum meninggalkan dosa-dosa saya? Apa yang menjadi sebab saya sampai saat ini masih lalai? Padahal itu semua mampu saya lakukan. Mampu untuk maksimal beribadah, mampu meninggalkan dosa-dosa dan lain sebagainya. Tujukan kepada diri kita masing-masing Bunda. Apa kira-kira? Allah nggak butuh jawabannya. Kita sendiri yang merenung. Apa ya? Padahal paling lama 15 tahun. Paling lama 15 tahun. Contoh, masa lalu nggak taat, baru hijrah. Tapi sampai sekarang masih malas beribadah. Masih belum totalitas. Kira-kira apa?
Ada yang salah. Fama yukadzibuka. Apa yang menyebabkanmu mendustakan hari pembalasan? Kita tidak mendustakan, Bunda. Kita yakin, tapi apa yang menjadi sebab sampai saat ini kita masih lalai? Piti masuk. Kalau ditanya, rumah sudah ada, anak sudah besar-besar, aset untuk masa tua sudah ada. Pekerjaan, uang masuk sudah tetap. Iya kan Bunda? Kalau dulu mungkin iya, sibuk untuk anak, sibuk untuk ini. Semuanya sudah didapatkan kan? Saya mau nunggu apa lagi ya? Dulu saya bercita-cita ketika saya sudah dapatkan itu semua, baru saya totalitas dalam beribadah. Ketika telah Allah anugerahkan itu semua, masih belum juga. Itu menjadi bahan renungan bagi kita semua. Nggak perlu dijawab, Bunda. Tanyakan pada diri kita masing-masing. Iya ya. Ini yang dimaksud dengan ayat ke-7. Terhalang karena dosa, bisa nggak? Kenapa diri itu masih belum berkaitan? Iya, memang di antara sebab seseorang malas beribadah itu dosa. Manakala masih ada dosa di dalam jiwanya, itu menjadi asbab dia malas di dalam beribadah. Dan itu sudah umum kita ketahui. Salah satu penyebab seseorang kenapa malas dalam beribadah karena dosa. Dosa itu belum terhapus dari jiwanya. Dosa itu belum terhapus dari dirinya. Maknanya dia belum bertaubat. Banyak orang yang semangat melakukan kebaikan, tapi semangat juga melakukan dosa. Dampaknya, kebaikan itu bermasalah. Karena setiap kebaikan itu akan lahir kebaikan yang lain. Itu kaedahnya seperti itu. Tidak ada yang namanya kebaikan itu lahir perbuatan dosa. Bisa jadi karena dosa, bisa jadi karena ibadahnya selama ini belum benar. Sholatnya belum benar, zikirnya belum benar, tilawahnya belum benar. Bisa jadi. Nah, sama halnya kita sering mendengar innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan fahsya dan mungkar. Buktinya belum mampu sholat kita itu mencegah kita dari perbuatan fahsya dan mungkar. Berarti ada masalah dengan sholat kita. Belum lagi dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, sama halnya Bunda, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah. Salah satu nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah adalah ittaqil maharim takun a'badan nas. Wahai Abu Hurairah, jika engkau ingin dikatakan ahli ibadah, maka jauhkan dirimu dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Bahwa ternyata nasihat Nabi apa? Kalau ingin menjadi ahli ibadah itu apa? Mampu menjauhkan diri kita dari perbuatan yang diharamkan. Nabi tidak memberikan nasihat kepada Abu Hurairah, ittaqil maharim, takun a'badan nas, maksudnya Nabi tidak memberikan nasihat kepada Abu Hurairah, kalau kamu ingin menjadi ahli ibadah, perbanyak sholat tahajud, perbanyak sholat sunnahnya, perbanyak puasa sunnahnya. Tidak. Tapi yang diberikan nasihat oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah, jauhkan dirimu dari perbuatan yang diharamkan Allah. Hari ini kita Bunda, tidak seperti itu. Kebaikan dilakukan, dosa juga jalan. Malam beribadah, siang bermaksiat. Siang beribadah, malam bermaksiat. Berarti kita belum ahli ibadah. Kalau sampai saat ini kita belum mampu menjauhkan diri kita dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah.
Kalau seseorang itu masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka dampaknya bermasalah ibadahnya. Ini hikmahnya. Nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Ittaqil maharim. Jauhkan dirimu dari perbuatan yang diharamkan. Takun a'badan nas. Niscaya engkau disebut ahli ibadah. Mudah nggak menjadi ahli ibadah itu? Mudah. Selama ini persepsi kita bahwa kalau kita sholat tahajud, kalau kita puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, zikir 1000 kali, itulah yang disebut ahli. Ternyata tidak. Kalau semua itu kamu lakukan, tapi ternyata kamu masih mengumpat, mencela orang lain, merendahkan orang lain, kemudian terbahak-bahak tanpa ada filternya dan lain sebagainya, kan banyak dosa-dosa kecil itu Bunda yang kita lakukan kan. Nah, berarti belum dikatakan abid, ahli ibadah. Meninggikan suara di depan suami, meninggikan suara di depan suami. Itu dosa nggak Bunda? Dosa. Ini bukan personal. Ini bagi semuanya Bunda. Karena berhubung di sini ummahat kan, ya yang semua kita Bunda. Jadi ini menjadi catatan penting bagi kita semua, ya, bahwa berusahalah kita untuk bersama-sama bagaimana agar diri kita ini jauh dari perbuatan dosa, sehingga kita masuk dari apa yang disampaikan oleh Nabi, kita menjadi orang atau menjadi hamba yang abid, ahli ibadah. Baik. Dan memang Bunda, menarik apa yang disampaikan oleh Nabi itu. Manakala seseorang terhindar dirinya dari perbuatan dosa, maka hasilnya apa? Sudah pasti dia maksimal di dalam beribadah. Sudah pasti itu. Maka sebesar apapun usaha kita Bunda untuk mempelajari fikih sholat, kemudian fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, fikih umroh, tapi kalau belum kita menghindarkan diri kita dari perbuatan dosa, masih tidak ada satupun yang menghalangi kita dari perbuatan dosa. Niat saja ingin melakukan dosa, langsung lakukan. Kan begitu? Nah, jikalau kondisinya demikian, maka sampai kapanpun kita nggak akan bisa mendapati kekhusyukan di dalam sholat itu. Nah, sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan kekhusyukan dalam sholat, kemudian sedekah kita, ibadah-ibadah yang lainnya pasti akan bercampur dengan riya, ujub, semuanya lah itu akan bermasalah. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat ke-7. Jadi kalau kita hubungkan Bunda, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian, sebaik-baik bentuk. Manusia Allah ciptakan dalam bentuk yang paling terbaik dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Asal fitrah manusia itu Islam. Kalau dia tetap berada di dalam fitrahnya. Maksudnya apa? Fitrah manusia itu iman dan amal soleh. Manakala dia keluar dari fitrahnya diciptakan oleh Allah, summa radadnahu asfala safilin, maka kemudian apa? Kami palingkan dia, kami kembalikan dia ke asfala safilin, neraka jahanam. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kemudian falahum
ajrun ghairu mamnun, kecuali hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sederhananya bagi mereka adalah balasan yang tiada putus, maksudnya surga. Oke, kita kan sudah sadar tuh bahwasanya orang yang tidak memanfaatkan anugerah Allah itu masuk neraka, yang memanfaatkan anugerah Allah itu masuk surga. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Itu kita hubungkan, Bunda. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang menyebabkan engkau sampai saat ini masih mendustakan hari pembalasan? Konteksnya ditujukan kepada kafir Quraisy, tapi jangan tujukan kepada mereka saja, tapi tujukanlah kepada diri kita sendiri. Itu dia, Bunda. Kemanakah aku akan pergi? Ya. Kita yakin kita. Apa itu? Alam akhirat. Kemanakah aku akan pergi? Maka jawabnya adalah akhirat. Surga atau neraka? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Iya ya. Itu mengingatkan kita tuh, Bunda. Nah, baik. Ini juga yang disebutkan dalam surah An-Naba. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya, anin nabail azim, tentang berita besar yang sangat agung. Berita besar yang sangat agung itu adalah hari kiamat. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka di dalamnya itu saling berselisih. Jadi Nabi itu di Makkah itu sering mendakwahkan tentang hari kiamat. Tapi apa sikap orang-orang kafir Quraisy? Sering berselisih. Ada yang ragu, ada pula yang mendustakannya. Ada yang ragu, ada yang percaya sudah pasti orang yang beriman, sahabat-sahabat Nabi. Ada yang ragu, bahkan ada pula yang mendustakan. Kemudian apa yang Allah ingatkan setelah itu? Kalla saya'lamun. Kalla itu huruf raddu'. Kalimat yang fungsinya untuk mendolak. Jangan sampai, kalau bahasa kita sekarang, jangan pernah kalian berpikir hal yang demikian. Jangan pernah kalian meragukannya. Saya'lamun. Kelak kalian akan mengetahui. Kita akan mengetahuinya, Bunda. Kapan tuh? Setelah hari kiamat. Memang berat menunggu hasil ikhtiar itu, Bunda. Sepakat kita? Sepakat ya. Ini bukan hanya untuk amal saja, tapi semuanya pun begitu. Kita kalau lagi berusaha ingin mencari keuntungan, lagi berdagang, kan berat menunggu hasil ikhtiar itu ya. Tapi kan lebih berat lagi ketika kita menyesal. Pilih mana? Nomor pertama atau kedua? Menunggu hasil dari ikhtiar itu berat. Tapi lebih berat lagi jika pada akhirnya kita menyesal. Pilih mana? Ketika masuk alam kubur, memilih untuk taat, puasa, sedekah, menahan diri dari perbuatan zalim dan lain sebagainya. Begitu masuk kubur, Bunda, ternyata tak ada azab dan nikmat kubur itu. Satu. Yang kedua, zalim dan lain sebagainya, kemudian memilih taat dan lain sebagainya. Begitu masuk kubur, ternyata ada azab dan nikmat kubur itu. Pilih mana? Pilih yakin atau tak yakin? Lebih baik yakin. Kalau kita yakin, walaupun ternyata kita memilih beramal soleh, ternyata begitu di alam kubur tidak ada nikmat kubur itu, sudah selesai, nggak masalah. Tapi bagaimana kalau ada? Ini cakap bodohnya lah kalau ngomong dengan orang-orang yang degil. Yakin kau ada azab kubur itu? Dari mana kau tahu yakinnya?
Terus mereka bilang sama bunda, ih jaga sholat 5 waktu, puasa ini dan lain sebagainya. Apa enggak menyesal nanti ketika dalam kubur? Ternyata nikmat itu tak ada. Janji-janji kebaikan akhirat itu tak ada. Nggak masalah, kita bilang. Lebih selamat itu daripada tak yakin bahwa ternyata masuk alam kubur ada azab kubur itu. Itu kalau cakap bodoh. Tapi kita bagi orang Islam nggak boleh meragukannya, bunda. Kita harus yakin. Sekarang kita lanjutkan. Ayat ke-8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Bisa dimaknai bukankah Allah hakim yang paling adil? Bisa juga dimaknai bukankah Allah hakim yang bijaksana? Bisa juga diartikan bukankah Allah hakim yang paling hikmah? Lagi-lagi sebagai penutup dari surah ini, bunda, untuk kita renungkan, bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Jawab kita apa? Tanpa memikir panjang, iya. Kita kalau ditanya, bunda, apakah Allah itu hakim yang paling hikmah? Iya. Hakim yang bijaksana? Iya. Hakim yang paling adil? Iya. Allah lah hakim yang paling hakim di antara hakim-hakim. Hakim yang paling adil di antara hakim-hakim. Kalau hakim di Indonesia, terkadang ya, nggak semuanya. Yang salah itu dibenarkan, yang benar itu disalahkan. Kalau hakim di Indonesia, banyak yang salah itu bebas, yang benar itu masuk penjara. Oke. Kalau hakim di Indonesia itu karena berhubung keponakannya atau anaknya, satu jadi wakil gubernur, satu wakil presiden. Satu jadi gubernur, bukan wakil ya, bunda. Itu kan nggak hakim yang paling adil. Tapi Allah tidak seperti itu. Tak mungkin Allah samakan antara orang yang taat dengan orang yang durhaka. Itulah alaihissallahu biahkamil hakimin. Tak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia tanpa diberi imbalan atau balasan. Tak mungkin pula Allah menciptakan manusia lantas dibiarkan hidup begitu saja tanpa ada balasan. Nggak mungkin, bunda. Kita sudah sadar itu, kita yakin tuh. Nggak mungkin Allah samakan antara orang yang malas dengan orang yang taat. Nggak mungkin Allah samakan antara orang yang lalai di dalam beribadah dengan orang yang semangat di dalam beribadah. Itu nggak mungkin. Jadi adanya tingkatan surga dan neraka itu menunjukkan amalan manusia itu berbeda-beda. Ya. Adanya tingkatan surga dan neraka menunjukkan amalan manusia itu berbeda-beda. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa sih Ustadz harus baca Quran sebegitu kali? Kan Allah Maha tahu apa yang kita baca, kan? Ya jawabannya apa? Aku bukan hanya sekedar ingin masuk surga, tapi aku ingin masuk surga yang tertinggi. Kenapa sih Ustadz belajar fikih itu harus mendalam seperti itu? Visi kita, bunda, bukan hanya sebatas masuk surga, tapi ingin masuk surga yang tertinggi. Nah, jadi gampangnya, bunda, bahwa Allah tidak akan menyamakan dua manusia, satu yang beriman, satu pula yang durhaka. Kalau disamakan, di mana letak keadilan Allah? Itulah buktinya, salah satu di antara sifat Allah itu adalah hakim. Hakim. Ya.
Nah, termasuk juga yang dimaksud kata para ulama dengan ayat ini, Allah itu hakim yang paling hikmah. Maksudnya apa? Apa saja yang Allah tetapkan kepada kita, pasti itu adalah keuntungan bagi kita. Nggak ada yang merugikan kita, Bunda. Sadarin itu, yakini itu. Saya ulang kembali, apa saja yang Allah hukumkan kepada kita, tetapkan kepada kita, takdirkan kepada kita, itu pasti ada keuntungan bagi kita. Tidak ada yang merugikan kita. Sepakat kita? Sepakat, Bunda? Nggak ada yang merugikan kita. Kalau begitu, nggak harus beribadah itu nunggu hikmahnya dulu baru beribadah. Hari ini orang terlampau pintar. Kalau belum tahu hikmahnya, nggak mau beribadah. Banyak seperti itu. Apa hikmah satu bagi perempuan, dua bagi laki-laki dalam warisan? Belum tahu hikmahnya, ya sudah, belum saya amalkan. Nanti kalau sudah tahu hikmahnya baru saya amalkan. Itu merusak ibadah tuh. Kenapa babi itu diharamkan? Emang harus tahu dulu hikmah babi itu diharamkan baru beribadah? Kan ini enggak kan, Bunda? Berarti selama belum tahu hikmah babi itu diharamkan, makanlah saja dulu. Nanti kalau sudah tahu hikmahnya, baru boleh dimakan. Begitu cara mengabdikan diri kepada Allah? Enggak. Dan banyak sebenarnya, Bunda, hikmah-hikmah dari ibadah itu tidak kita ketahui ya. Kita belum, hanya sebahagian saja kita tahu apa hikmah puasa, apa hikmah sholat, apa hikmah haji, apa hikmah umroh. Hanya sebahagian saja. Kenapa perempuan itu diperintahkan untuk menunggu masa iddah baru boleh menikah? Ya kan, habis masa iddahnya. Sekarang sudah muncul teknologi canggih. Dilihat, oh ternyata tak ada benih-benihnya gitu. Berarti boleh nikah? Nggak boleh seperti itu. Kita nggak tahu hikmahnya apa. Kenapa memelihara anjing dalam rumah nggak boleh? Iya kan? La tadkhulul malaikah baitan fihi suratun aw kalbun. Kenapa nggak boleh? Padahal kalau tanya perasaan, anjing itu pintar, cerdas, dan lain sebagainya. Allahu a'lam, Bunda. Yang penting tugas kita sami'na wa ata'na. Lawannya apa? Sami'na wa asaina. Kami dengar ya Allah, kami langgar. Kami dengar, kami taati. Kalau sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami taati. Sami'na wa asaina, kami dengar ya Allah, tapi kami langgar. Baik, inilah tafsir singkat ya, tafsir tematik dari surah At-Tin ayat ke-7 dan ayat ke-8. Baik, intisarinya pekan depan aja, Bunda. Nah, pekan depan saja ya. Insya Allah intisarinya pekan depan. Pekan depan itu kita masuk surah Al-Insyirah ya. Nah, itu bagus. Surah bagi orang-orang yang galau, yang lagi putus asa, yang lagi gundah gulana, maka solusinya adalah surah Al-Insyirah. Yang saat ini sedang ikhtiar berjuang, maka solusinya ada dalam surah Al-Insyirah. Nah, baik. Jadi ini saatnya digabung aja ke Syirah nanti. Intisari? Boleh, Bunda. Boleh. Kalau Bu Umi Naila mau buat channel, begitu saja nggak apa-apa. Intisari nanti, iya bisa. Atau bisa juga nanti dipotong, masukkan ke situ. Mungkin ribet ya. Nah, ya. Baik, banyak yang bertanya, Bunda, setelah saya buat postingan-posting itu, banyak yang
bertanya ke saya, ada nggak yang lengkapnya Ustadz? Saya arahkan ke YouTube. Kebetulan ke Umi Naila yang apa kan, bagus. Karena kalau untuk buat channel secara utuh itu mungkin nanti saya berawal dari Al-Fatihah lagi nanti. Kalau ada kajian nanti mungkin dari situ mulai Al-Fatihah ini. Sekarang ini masih fokus cuplikan-cuplikan saja. Sedikit memang orang yang bertanya tentang, ada yang memang kalau serius belajar itu dia bertanya, Ustadz saya ingin kajian lengkapnya lah dari awal sampai akhir. Ada yang seperti itu, ya saya sarankan dilihat saja di YouTube. Itu dia. Jadi manfaat juga channelnya Umi Naila. Ya. Baik, alhamdulillah kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.